ujungnya adalah kita harus cari pedagang yang fair, yang pada saat kita profit, dia bayar, yang pada saat kita trading nggak digangguin. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan trading, investasi, atau apapun. Sehingga apa yang ada, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk menyetorkan dana Anda untuk di trading kan, itu adalah kasus penipuan. Jangan pernah transfer karena kami tidak bertanggung jawab terhadap semua kejadian yang ada. Kalau kita berbicara masalah broker, itu udah seperti kayak ngomongin agama. Nah, kalau kita udah masuk suatu broker, yang lain itu udah pasti jelek, yang lain udah pasti busuk gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya orang tersebut memang sudah dibayar oleh broker atau jadi afiliator seperti yang sudah menjadi sultan karena afiliator. Tapi sebenarnya broker itu apa sih? Itu adalah sebagai mediator. Dia adalah maklar. Jadi apabila ada nasabah atau klien yang ingin masuk ke money market, itu nggak bisa langsung. Dia harus lewat perantara, dan perantara inilah yang namanya broker. Atau kalau di Indonesia biasanya perusahaannya tulisannya belakangnya ada berjangka. Pak Joshua biasanya ngomongnya futures gitu. Nah itu kalau belakangnya ada futures dan belakangnya ada berjangka, itu udah pasti berbicara masalah perusahaan yang bergerak di bidang forex. Dan itu tentunya dia adalah broker dan perantara. Bisa nggak sih kita langsung ke money market? Nggak juga, kecuali uang kita gede banget. Tetapi Bapak dan Ibu, akhir-akhir ini broker ini menjadi suatu pembicaraan di mana broker ini jadi bandar atau enggak, atau broker ini selalu salah. Kita tarik dulu ya, yang namanya broker itu hanya perantara. Dia hanya hidup itu dari komisi. Kalau Bapak dan Ibu ditarik komisi atau dibebani biaya transaksi yang namanya komisi, ya dia hidup dari situ. Makanya namanya adalah commission house. Itu awalnya. Nanti Pak Joshua nanya lagi, "Lu sekarang gimana, Riz?" Sabar. Baru juga 5 menit berjalan, banyak bener kayaknya pertanyaannya. Santai. Kita harus tahu dulu, kita harus dudukin proporsinya bahwa dia adalah sebagai mediator. Nah, lalu mediator ini akan lempar kemana? Nah, dilemparnya ke namanya pedagang, ya, pedagang besar. Dan ini semuanya sudah diatur oleh undang-undang, sudah diatur oleh Bapepti, di mana broker ini bisa mengumpulkan dana dari masyarakat layaknya si sekuritas atau perbankan di dalam suatu yang namanya segregated account. Segregated account itu adalah account yang terpisah dari account operasional. Artinya bahwa setiap perusahaan itu pasti punya account operasional kan? Ada buat bayar listrik, bayar karyawan, segala macam itu terpisah. Jadi account inilah yang ditunjuk dan bisa diaudit oleh pemerintah atau Bapepti. Pada saat nasabah menaruh dananya di segregated account dan dia melakukan transaksi, uang tersebutlah yang nantinya akan ditaruh di clearing. Semua open posisi ini akan dilemparkan ke pedagang. Jadi pedagang inilah yang namanya market maker. Pedagang inilah yang namanya bandar. Sehingga kalau kita mau beli, kita nggak bisa langsung ke distributor. Kita pasti akan beli ke agent atau beli ke toko. Kira-kira seperti itu. Kedudukan antara broker dan pedagang. Jadi barang yang ada itu adalah barang yang disediakan oleh LP. Sampai sini clear ya? Nah, karena banyaknya broker yang bernaung di bawah satu pedagang, maka
kita akan melihat ada kode-kode. Jadi misalnya XAU, AF, FAU, dan segala macam ya, itu merupakan suatu tanda dari pedagang bahwa broker A melempar ke pedagang supaya pedagangnya tahu, oh ini lemparan dari broker A, yang ini lemparan, makanya ditandai. Tapi kan ada juga yang nggak ditandain ya, suka-suka pedagangnya lah ya, suka-suka dia lah. Kalau mungkin dia inget kali, emang inget terus kalau misalnya ada 10 broker bakal dilemparin dari mana, ya nggak tahu kan, itu urusannya pedagang ya. Jadi ya mau dikasih kode atau enggak, itu kan mekanisme daripada pedagang itu sendiri, atau juga emang broker itu emang punya pedagang, jadi ya nggak perlu dikasih kode, kan jadi aman ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya yang terjadi saat ini itu yang banyak adalah broker sama pedagang itu terafiliasi, kakaknya pegang pedagang, adiknya pegang broker, itu yang repot. Sehingga dari atas sampai bawah itu dia semua yang mengatur. Broker itu nggak bisa ngubah-ngubah, ya, nggak bisa ngubah-ngubah, nggak bisa segala macam tuh nggak bisa gitu. Yang bisa tuh pedagang. Kalau sampai ada broker yang bisa mengubah itu semuanya, tandanya ya brokernya itu nyampur sama pedagang. Yang bagus tuh yang bagaimana? Ya carilah pedagang yang fair gitu. Cari aja pedagang yang fair. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga, kalau sampai broker tidak terafiliat sama pedagang, mau melemparnya kemana? Mau dapatnya apa? Coba kita lihat sama-sama. Dengan adanya komisi yang sangat rendah, tentu inilah yang membuat akhirnya semuanya itu dipaksa untuk menjadi market maker semuanya, menjadi bandar semuanya. Ujungnya adalah kita harus cari pedagang yang fair, yang pada saat kita profit dia bayar, yang pada saat kita trading nggak digangguin. Kemarin waktu Novampero di sini ada partner trading saya, ada Om Adrian, lalu ada juga Frankie gitu ya. Sementara Om Adrian dalam satu hari bisa profit 100%, itu ambil lucu-lucuan gitu bikinnya di depan kita gitu live trade. Sementara yang punya Om Frankie itu dia mau close nggak bisa gitu loh. Jangan nanya, entar Pak Josus kan nanya-nanya brokernya apa gitu, janganlah. Jangan begitu gitu. Itu nggak bisa, sampai berapa menit sudah profit itu nggak bisa di close gitu. Yang kayak gitu kan nggak usah diribut, tinggalin aja. Kira-kira seperti itu. Gimana ciri-cirinya? Antar ciri-cirinya scam nggak scam Pak Joshua aja. Karena Pak Joshua ini dulunya gitu loh, waktu zaman masih perjakanya itu dia dealing gitu ya. dealing suatu pedagang. Jadi kalau di namanya broker itu nggak ada dealing, karena udah nggak ada deal-dealan di situ. Begitu enter langsung dapat di mana ngedealnya gitu loh. Tapi kalau di pedagang itu emang ada dealing room buat ngedeal, ini apa diambil atau enggak, dilempar atau enggak. Broker tuh nggak ada dealing room. Kalau sampai ada dealing room itu pasti dealing desk, itu pasti ribet brokernya. Tinggalin aja, nggak usah repot-repot, nggak usah dibahas juga, karena nggak penting-penting amat tuh broker kita omongin ya. Nah, kita sekarang masuk ke outlook untuk minggu ini. Bapak dan Ibu, gimana open posisi di minggu ini? Sudah mulai membuat sakit kepala gitu? Ini katanya The Fed mau naikin suku bunga, tetapi kenapa dolarnya melemah gitu kan? Bapak dan Ibu, kita harus lihat bahwa semua itu nggak bisa kita lihat dalam jangka waktu yang pendek. Kita harus lihat jangka waktu yang panjang. Setelah itu baru kita shoot ke jangka waktu yang pendek. Tentunya yang menjadi masalah besar saat ini itu adalah kita sebut data inflasi Amerika. Data inflasi Amerika inilah yang nantinya akan dirilis pemerintah Amerika Serikat, bahwa kalau inflasinya terus naik, hati-hati, The Fed pasti akan menaikkan suku bunganya dengan cepat. Tetapi di situ juga ada suatu beban yang namanya
yield obligasi atau imbal hasil. Saat ini para pelaku pasar sedang melihat atau memfokuskan pada imbal hasil. Kita sudah lihat bahwa imbal hasil 30 tahun dan 10 tahun sudah mulai mendekat. Kalau sampai ini cross, kita udah tahu kurvanya pasti menimbulkan suatu resesi di tahun berikutnya. Paling enggak di akhir tahun 2022 akan terjadi resesi apabila terjadi cross imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dan tentunya kita juga fokus untuk di minggu ini, berani nggak ya Rusia nyerang Ukraina? Kalau itu terjadi, kita bisa tahu daratan Eropa, sahamnya pasti rontok. Wall Street juga ikut rontok. Dan tentunya kita sudah tahu safe haven pasti dikejar. Bapak dan Ibu, ini adalah yang perlu diperhatikan untuk minggu ini. Kita lihat besok bagaimana panasnya inflasi.